muakkadah. Terus salat sunat yang tidak diperkokoh itu disebut ghairu muakkadah. Terus ada salat sunat yang ketiga yang disebut tatawwu atau tatawwu'at. Tatawwu ini sukarela, artinya itu sukarela, artinya sholat yang tidak ada hadis menganjurkan secara khusus. Nah ini salat yang ketiga ini termasuk sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairu mawdu'in. Sembahyang itu sebaik-baik acara. Faman istata'a, siapa yang mampu, ayyastakthira, untuk memperbanyak, wal yastakthir, maka hendaklah diperbanyak. Jadi kalau kita mau salat sunat menurut keinginan tanpa ada hadisnya, tanpa ada dalilnya, silakan diperbanyak. As-salatu nurul mu'min. Sembahyang itu cahayanya orang yang beriman. As-salatu qurbanu kulli taqiyyin. Sembahyang itu pengorbanan setiap orang yang takwa. Tuhan mengatakan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang bersukarela kebajikan, maka itu adalah lebih baik. Nah ini yang biasanya disebut sholat sunat mutlak. Sholat mutlak. Kamu mau sembahyang berapa ribu rakaat, silakan. Tapi jangan ditentukan waktunya, jangan ditentukan cara-caranya. Kerjakan. Kalau kamu susah sembahyang, nganggur pamannya, nunggu orang datang, kamu sembahyang, tidak apa-apa, sembahyang 2 rakaat. Silakan, siapa yang senang perbanyak. Ini tidak ada dalil khusus. Ini termasuk salat sunat tatawwu berdasar sukarela. Ini semuanya baik yang as-sunat atau as-sunnah, al-mustahabbat, at-tatawwu'at, tatawwu. Ini ketiga-tiganya disebut nafilah, nawafil, nafilah tambahan, nafilah anfan, nafilah tambahan. Jadi ini salat tambahan dari yang wajib. Tentang istilah yang dipakai oleh Imam Ghazali ini ulama-ulama tidak sama. Kalau Imam Ghazali yang Nabi tidak pernah tinggalkan sunnah, yang pernah ditinggalkan disebut mustahab, yang sukarela yang tidak ada dalil khusus disebut tatawwu. Ini istilah Imam Ghazali. Tapi ada yang berbalik tentang kata-kata sunnah, mustahab, mandub, tatawwu, nafil atau nafilah, murad, fi'li, hasan. Istilah-istilah yang berbeda lafalnya tapi isinya sama. Kemudian sholat sunat ini dibagi lagi. Ada sholat yang dianjurkan setiap hari,
atau setiap malam. Nah, seperti tadi, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu setiap hari, setiap malam. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Ada lagi salat maghrib, antara maghrib dan isya disebut sholat awwabi. Awwabi. Ada lagi salat yang dianjurkan seminggu sekali. Nah, ini hari-hari itu. Sholat sunat hari Ahad, sholat sunat hari Senin, hari Selasa, hari Rebu. Pokoknya tiap hari itu ada salat khusus. Nah, itu salat mingguan. Salat seminggu sekali. Terus ada lagi salat tahunan. Salat sunat tahunan, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Tarawih. Ini loh, mahalnya sholat Tarawih karena dia termasuk sholat tahunan. Cuma 1 tahun 1 kali. Kok kita tidak mengerjakan sholat Tarawih? Ini namanya betul-betul rugi. Sebab cuma 1 tahun 1 kali itu sama dengan tidak sembahyang Idul Fitri, Idul Adha. Itu namanya rugi betul-betul. Cuma 1 tahun 1 kali. Terus ada lagi sholat yang terjadi tergantung adanya sebab. Karena ada sebab kita masuk masjid, untuk menghormat masjid disebut sholat apa? Tahiyatul masjid. Ada lagi karena gerhana rembulan, kita ada sholat gerhana bulan, sholat khusuf. Gerhana matahari, sholat kusuf, kusuf. Sholat sesudah wudhu. Kalau tidak wudhu ya tidak sunat salat. Sholat wudhu. Terus sholat kalau ingin lulus ujian atau kepingin cepat dapat jodoh. Nah, itu ada itu sholat, namanya sholat hajat. Jadi sholat hajat itu sholat kalau ada keperluan. Mau dagang, mau buka warung supaya laku, sholat hajat. Pokoknya salat untuk memohon sesuatu, itu sholat hajat. Untuk kita supaya tidak kacau, kita supaya pertama kali berusaha mengerjakan yang pertama, sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Ini usahakan sampai betul-betul kita itu bisa mengerjakan dengan gampang, yaitu sholat rawatib. Jangan sampai ditinggalkan. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud. Tapi ini Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau sholat-sholat ini sudah dikerjakan dengan rutin, baru kita pindah ditambah sholat-sholat yang lain, seperti sehabis wudhu, sholat awabin, sholat mutlak. Sholat mutlak itu bebas, sholat untuk dan kapan saja, sholat mutlak. Tapi yang rutin pertama diusahakan yang pertama itu sholat sunat, terutama rawatib.
Kemudian adalah pembagian sholat sunat bagi dua. Ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak. Jadi kalau dianjurkan berjamaah, itu dikerjakan berjamaah lebih baik. Tapi kalau tidak, maka sembahyang sendiri-sendiri itu lebih baik. Sholat-sholat yang disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan lain-lain. Tapi ini umpama dikerjakan sendiri, boleh, tidak apa-apa. Umpamanya sholat tarawih tidak jamaah, kita sembahyang sendiri di rumah, boleh, tidak apa-apa. Apalagi kalau kita kelihatannya atau terasa lebih khusyuk kalau sembahyang tarawih sendirian, tidak apa-apa. Cuma dianjurkan supaya dikerjakan berjamaah. Sholat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat witir di luar bulan Ramadan. Witir tadi itu kalau di bulan Ramadan jamaah, tapi kalau di luar Ramadan sembahyang sendiri-sendiri. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih itu tidak dianjurkan jamaah dan lain-lain. Nah, sekarang kalau ada sholat sunat yang dianjurkan sembahyang sendiri-sendiri, umpama dikerjakan berjamaah, boleh apa tidak? Jadi sholat sunat yang tidak dianjurkan sholat jamaah itu boleh apa tidak? Ini ada hadis yang mencatat hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas pada suatu malam tidur di rumah bibinya yang menjadi istri Nabi, yaitu Siti Maimunah, istri Nabi. Pada tengah malam itu Rasulullah bangun lalu mengerjakan sholat tahajud. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas ikut bangun. Dia lihat Nabi bangun, dia ikut bangun dan ikut sholat tahajud, makmum kepada beliau. Nah, ini dalil. Padahal sholat tahajud tidak dianjurkan sangat berjamaah. Tapi ini sahabat Abdullah bin Abbas waktu Kanjeng Nabi itu bangun waktu malam terus sholat tahajud. Nah, ini sahabat Abdullah bin Abbas ikut bangun terus makmum kepada Kanjeng Nabi. Malah diceritakan di dalam hadis itu, mula-mula Abdullah bin Abbas itu ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salat, ini di sebelah kiri Abdullah bin Abbas. Oleh Kanjeng Nabi ditarik, beliau itu ditarik, dipindah sehingga berada di sebelah kanannya. Jadi memang kalau jamaah itu ya, imam itu di sebelah kiri kalau sendirian, terus makmum ada di sebelah kanannya imam. Ini cara tata krama, tata caranya orang makmum. Nah, ini sahabat Abdullah bin Abbas itu ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi, ditarik, disuruh pindah ke sebelah kanan. Kalau nanti makmumnya dua, ya, itu jangan di kanan semua.
tapi ada di belakangnya imam. Jadi makmum yang pertama dan kedua mundur. Tidak apa-apa mundur. Jadi namanya kamu makmum sendiri. Allah Akbar. Kok terus ada teman datang lagi mau makmum, kamu pindah ke belakang. Ya, jadi jaganya itu tetap jangan berubah menghadap barat. Terus kakinya itu seret mundur. Jadi kalau makmumnya dua, itu caranya berada di belakangnya makmum dua-duanya. Ini ya caranya makmum. Jadi sholat sunat berjamaah ini boleh, tidak makruh, tapi tidak sunat. Tidak sunat, tidak dianjurkan, tapi tidak apa-apa. Seperti ini ya, yang sudah dikerjakan di sini. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu mestinya tidak dianjurkan sholat jamaah. Tapi Kiai Hamid di Pasuruan itu, ini ada tahu. Sholat tasbih itu jamaah. Saya tanya sama beliau, kok pakai jamaah? Tidak apa-apa. Anak-anak ini lagi jamaah rasa-rasa sama tasbih. Katanya begitu, memang betul itu. Coba kamu salat tasbih sendirian. Oh, udah mau. Berapa menit? Terus rukuk berapa menit? Oh, ngentut kan selang. Iya. Tapi kalau bersama-sama, biar rasa-rasa ya, ikut terbawa arus. Jadi supaya tambah terengginas, supaya tambah semangat, ya apa-apa, boleh, dan tidak makruh. Sholat Lailatul Qadar, sholat taubat, ada lagi sholat lihifdzil iman, itu semuanya termasuk sholat hajat. Ini asalnya begini, saya itu terima suatu pertanyaan dari Ponorogo. Ada satu langganan, di situ itu biasa sudah berketurunan tak berapa turun, itu mengadakan salat macam-macam, salat ini, salat itu, salat ini, jamaah, ramai, makan. Yang tua-tua itu meninggal, akhirnya tinggal keturunan anak-anak ini, cucu. Jadi ditanya oleh ada orang tanya, Bu, itu salat dilanggar itu salat apa? Oh, ini sudah lama ini, mulai bak saya sudah begini sudah. Loh iya, mulai bak ini salat apa? Terus dalilnya apa itu? Kok sebayang dikerjakan? Dalilnya tidak bisa jawab dia ini. Cucunya Kiai tadi tidak bisa jawab. Kirim surat sama saya, minta tanya. Nah ini asal mulanya ini. Saya pikir, nah ini banyak ini kejadian begitu itu. Dilanggar, di pondok, ya. Atau masing-masing kita mengerjakan salah tapi tidak ngerti dalilnya. Sudah apa? Sembahyang hadiah. Ada lagi sembahyang ini. Dalilnya apa? Bawa ini, US Malaysia. Guruku disuruh ikut. Jadi untuk mengetahui ini, maka kitabnya menerangkan tentang ini secara panjang lebar. Kitabnya Imam Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Itu komplit, dalilnya satu-satu diterangkan. Salat Ahad, salat Senin, salat Selasa, ada dalilnya masing-masing. Tapi kalau mau cari itu bukan hanya di kitab-kitab fikih yang lain, cuma harus cari dulu, nyelopit begitu tempatnya. Seperti kitab I'anatul Talibin, kitab Hujairimi, Syarah Fathul Wahab, kitab Tuhfah, dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya terangkan, kamu kalau
mengerjakan sholat sunat berjamaah jangan ragu-ragu. Boleh. Kalau ada orang mengatakan tidak sah, silahkan. Tapi ada kitab namanya Durratun Nasihin. Ini kitab besar. Di situ sudah sepakat untuk menjatuhkan hukum makruh sholat jamaah sunat kecuali tarawih, istisqa, gerhana matahari, toh yang lainnya tidak ada. Jadi kita Durratun Nasihin. Tapi ini bertentangan dengan kitab-kitab fikih yang besar yang saya sebut tadi, kitab Tuhfah, kitab Mughni, kitab Bujairi, kitab I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in, kitab yang betul. Ini di sana tentang sholat sunat berjamaah diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Sudah sepakat untuk menjatuhkan hukum makruh sholat jamaah sunat kecuali tarawih, istisqa minta hujan, gerhana matahari, toh yang lainnya tidak ada. Ini kita Durratun Nasihin. Tapi ini bertentangan dengan kitab-kitab fikih yang besar yang saya sebut tadi, kitab Tuhfah, kitab Mughni Muhtaj, kitab Bujairi, kitab I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in. Itu kitab yang masyhur. Nah, ini di sana tentang sholat sunat berjamaah diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Sekarang yang penting ingin saya catat dan saya minta diamalkan ini, yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib ini dibagi dua. Ada yang muakkad, yang sangat dianjurkan. Ini daftarnya saya beri di sini. Coba di sini, muakkad yang dianjurkan, jangan sampai ditinggalkan. Ini sholat rawatib yang muakkad. Terus di sini ada yang ghairu muakkad. Ya sunat tapi tidak mesti dikerjakan oleh Nabi. Nah ini kalau kamu kuat, kerjakan dua-dua. Tapi kalau tidak, paling tidaknya karena nih yang muakkad ini jangan sampai lupa. Ini daftarnya. Coba di sini tulis 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, qabla subuh. Terus di bawahnya 2 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur. Supaya kamu tahu kelakoni darah hukumi asal sembahyang selama kopiah. Nah itu muakkad kok dong, jangan ya, mengerti ini. 2 rakaat sebelum zuhur, terus 2 rakaat ba'da zuhur, terus 2 rakaat ba'da maghrib, terus 2 rakaat ba'da isya. Nah, coba ini berapa ini? 10 jumlahnya, 10 rakaat dan 15, 10.
Terus ghairu muakkad, ya. Nah ini tidak berkurang ini, sunatnya pahalanya sama, ya, cuma tidak muakkad, tidak sangat dianjurkan, kadang-kadang tidak dikerjakan. Coba pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat qabla zuhur. Dua rakaat ba'da zuhur. Coba kamu lihat nih. Di sini 2 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur. Di sini juga berarti 4 rakaat. Ngerti? Jadi qabla zuhur 4, yang 2 muakkad, yang 2 tidak muakkad, gitu. Ba'da zuhur ya 4 rakaat. Yang 2 muakkad, yang 2 tidak muakkad. Nah ini boleh kamu kerjakan jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Terus di bawahnya 4 rakaat sebelum asar, qabla al-asr. Yang di sini tidak ada asar. Terus 2 rakaat qabla al-maghrib, qabla al-maghrib lagi, qabla al-maghrib. Karena itu kalau kira-kira jamaah maghrib sudah mulai kamat, ya Allah Akbar, Allah Akbar, kamu tidak usah salat qabliyah maghrib, tinggalkan, terus langsung berjamaah. Jadi kalau masih longgar, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ba'dal maghrib, nah itu jangan ditinggalkan, 2 rakaat. Terus 2 rakaat sebelum isya. Nah, di sini ba'dal isya. Di sini nanti itu semuanya ada berapa ya? Ada 12. Jadi dengan kata lain, ya, kalau kita ini mau gabungkan dua-duanya itu, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ini sudah digabung jadi 1. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. Jadi yang sebelumnya itu 12, yang sesudahnya 8. Ini kalau mau di double. Ada sebagian ulama yang kesukaannya, kesenangannya itu mengerjakan sholat rawatib sebanyak rakaatnya sholat fardu. Sholat fardu sehari semalam itu berapa rakaat? Hah? Berapa? 17 Agustus. Itu betul, 17 Agustus itu memang disengaja hitungannya rakaat. Waktu proklamasi dulu itu. Waktu itu ulama menang waktu itu. Itulah saya kabar rakaat salat. Biar orang Indonesia ini sembahyang kafir. Nah, itu 17 rakaat. Lalu saya hitung 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 3 rakaat sesudah isya yaitu sholat witir,
Ini saya jumlah 17 rakaat. Dari witir itu dimasukkan sekali. Nah ini catatan saya minta supaya dilihat saben hari, kerjakan ini, ya. Terutama yang muakkad ini, yang 10. Tapi kalau kamu memang tidak ada kesibukan, ya, kerjakan 2 ribuan. Jadi yang muakkad, pahalanya sama saja. Memang lebih kuat ini karena ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Disambung di sini jangan lupa witir. Sholat witir sesudah Isya, ba'da Isya 3 rakaat. Ini paling sedikit 3 rakaat. 3 rakaat ini saya baca di kitab Ihya. Ulama berpendapat 2. Boleh dikerjakan 2 salam, 2 rakaat salam, terus berdiri 1 rakaat salam, 2 rakaat. Ada lagi yang mengerjakan 1 salam. Jadi seperti salat maghrib, 2 rakaat, duduk, berdiri, tambah 1 salam, sama bolehnya. Tapi yang banyak dikerjakan oleh orang-orang Indonesia itu pakai 2 salam seperti di sini. Yang sudah ini sebagai catatan, dan saya harapkan catatan ini merupakan sesuatu yang berharga, ya. Dan kalau kamu ingin dalil-dalilnya itu di kitab Ihya Ulumuddin, itu komplit. Tiap-tiap pamannya ini yang mahasiswa ingin tahu hadisnya, ingin tahu dalilnya, di sana di kitab Ihya, ya. Kalau tidak perlu dalil, ya sudah cukup keterangan saya ini, ya. Insyaallah keterangan saya ini bisa dipercaya, yang saya ambil dari kitab-kitab itu sendiri. Yang kira-kira ini bisa dikerjakan mana ini? Ya, ini saya minta ilmu ini, ya, tidak, yang penting itu bukan mengetahuinya, ya, tapi mengerjakannya itu. Ya wis tak jajal nih. Selama puasa ini saya mau catatan, saya tidak akan meninggalkan sholat rawatib. Bertekad begitu, dilatih. Nanti kalau sudah dilatih, gampang, lalu artinya ringan. Apa ada dulu, kok tetap ditambahin mana? Aku sembahyang sih berdua, wis kesel. Nah itu karena memang belum. Nah itu perlu saya terangkan. Rawatib, hikmahnya yang terang. 1, untuk nempel salat fardu yang kurang sempurna. Ketika kan sembahyang fardu kurang sempurna, bacaan Fatihahnya atau kurang tumanina atau kurang khusyuk, dengan salat rawatib maka salat fardu kita itu diterima oleh Allah. Ini perlunya. Nomor 2, untuk persiapan mental supaya kita tidak aras-arasan mengerjakan salat fardu. Kita salat sunat rawatib supaya kita tegar, supaya takas. Dan yang terpenting membersihkan hati dari godaan-godaan. Sebab orang mau sembahyang itu godaannya banyak. Kadang pikiran masih di pasar, pikiran masih kepada si A, si B. Tapi dengan salat sunat rawatib ini kita bisa membulatkan konsentrasi, bisa memusatkan perhatian. Memang jangan kesusu langsung salat fardu. Jadi kita baru mengerjakan salat fardu kalau mental kita sudah siap. Nah untuk itu kerjakanlah salat rawatib. Ya sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.